saja. Mister akan share screen. Oke, ya ini masih lanjutan materi mengenai fungsi, ya masih lanjutan materi mengenai fungsi. Oke, terlebih dahulu kita akan coba lihat ya sekali lagi bagian-bagian apa saja yang kita akan pelajari, ya. Pengertian dari relasi dan fungsi sudah kita lewati. Nah, sekarang masuk ke bagian 2, ya mengenai operasi aljabar fungsi. Nah, sebelum itu kemarin kalian sudah mengerjakan latihan soal ini ya. Nanti kalian boleh cek kembali jawaban kalian sudah benar atau tidak. Ya, diketahui fungsi fx-nya 2x tambah 1 dengan df-nya sudah dikasih tahu dengan batasan x lebih besar daripada min 1 atau sama dengan min 1 dan x kurang dari 3. Itu adalah x adalah bilangan bulat. Yang ditanya daerah hasil. Berarti otomatis itu adalah RF ya. B-nya gambar. Masih mudah. Nah, yang kedua, tentukan domain dan range. Berarti DF dengan RF ya dari sebuah gambar grafik ini. Ya, kita coba bahas dulu. Yang pertama, nah yang kita mau coba cari A, berarti kita tentukan batasnya dulu. Berarti batasnya berapa kira-kira? X-nya berapa? Boleh ada yang bantu jawab? Berapa kira-kira X-nya di sini yang kita mau batasi? Dari -1 sampai 2. Oke, berarti benar ya Iman, thank you. Ya berarti benar Iman kata bilang min 1 sampai 2. Karena kan di sini tidak ada sama dengan si 3-nya. Berarti 3-nya tidak termasuk. Baru min 1 kita masukkan ke fungsinya. Sekali lagi, min 1 masukkan ke fungsinya. Berarti si X kita ganti nih. Berarti 2 dikali dengan min 1 baru tambah 1. Ya, sekali lagi, si min 1 masukkan ke X. Berarti 2 dikali dengan min 1 tambah 1. Terus 2 kali min 1, jawabannya kan min 2 ditambah 1, ya otomatis min 1. Sedangkan 0, masukkan ke 0. 2 kali 0, 0. Tambah 1, otomatis 1. Kalau 1, berarti 2 kali 1, 2. Tambah 1, otomatis 3. Sedangkan 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Nah, kita sudah dapat ini, fx-nya. Berarti hasil daerah fungsinya apa, Sel? Ya kan tadi kemarin kita pelajari, kalau misalnya ini x, berarti sini ya sini x, berarti sini adalah fx. Nah, fx inilah yang jadi hasil. Baru kita tentukan rf-nya. Nah, rata-rata kalian kurang menulis ini. Kalian cuma jadikan ini saja. Ya. Sebenarnya sini sudah benar, tapi Mister minta tolong tuliskan yang ini. Boleh tambahin ya. Rf sama dengan di mana y, ya y di mana y lebih besar daripada min atau sama dengan min 1, ya, y itu kurang dari atau sama dengan 5. Kenapa kurang dari atau sama dengan 5? Karena kan 5-nya tertulis di sini. Berarti harus ada sama dengan. Y itu adalah bilangan real. Ya, ini nih cara tulis penulisannya. Karena di sini dibatasi dari min 1 sampai 5, otomatis kita buat ada sama dengan. Walaupun yang di soal tidak ada sama dengan. Tapi kan di sini dibatasi sampai 5. Berarti 5 juga termasuk. Ya, boleh ditambahin ini penulisannya. Ya, biar kalian tahu cara menulis daerah hasil, bukan hanya kotak ini saja. Ya, kotak ini untuk membantu mencari si fungsinya, tetapi daerah hasilnya seperti apa? Daerah hasilnya seperti ini. Nah, boleh dicatat sebentar atau di screenshot lah biar lebih cepat. Mister, Ya. bilangan real sama bilangan bulat sama kah? Beda. Ingat lagi materi SD itu bilangan bulat dan bilangan real. Ya. Oke, jangan sampai salah penyebutan bilangan real dengan bilangan bulat. Kira soal takaran dibilang bilangan bulat. Apa? Oh, di bilangan bulat jadi soal ya? Iya. Bukannya bilangan real? Bukan. Oh, berarti tinggal bulat. Berarti tinggal diganti ya. Besar salah nulis di sini. Berarti di sini bilangan bulat tergantung di soal yang diminta. Ya, tinggal diganti, bisa salah menulis di sana. Thank you, Ami.
Oke, sudah? Ya, catat cepat aja. Ini kotak, jangan tulis soalnya lagi ya. Ini kotak dengan ini saja, kan soalnya sudah ada. Ya. Perbaiki. Oke. Bisa kalau tidak dibikin kotak begitu doang jika. Boleh, asal kamu tahu ya. Langsung jawab, boleh. Tapi kan nanti Mister mau cek dari mana. Itu masalahnya. Cara kerja kalian Mister mulai dari mana? Masa tiba-tiba muncul, dia di mana min 1, dia lebih besar, dia lebih besar atau sama dengan min 1, dia kurang dari atau sama dengan 5. Mister tahu dari mana? Ya kan? Lebih baik pakai kotaknya. Bukan begitu saya Ustaz, bukan pakai satu saya cari. Oh, boleh. Ya, sama juga kok. Oke, sudah ya? Oke, next. Nah, ini gambarnya yang B. Tinggal masukin ini. Min 1 dengan 1. Ya sudah masukin min 1 dengan 1 titiknya di sini. Ini mah gampang ya, tinggal tarik garis lurus. Ya. Min 1 dengan 1 ya. 0 dengan 1, 1 dengan 3, titiknya di sini. 2 dengan 5. Nanti kalau masukin lagi 3 dengan 7. Tarik garis. Selesai deh. Ya, gampang kok, ini ambil dari titik-titik ini aja nih. Yang sudah kalian sudah cari. Tinggal tarik. Ya, dari min 1, min 1 berarti di sini titiknya. 0 dengan 1 sini. 1 dengan 3 sini. 2 dengan 5 di sini. 3 dengan 7 sini. Tarik garis. Selesai. Ya, bagian B. Oke. Ini bisa anggap masih mudah. Ya, nanti bisa kalian kerjakan lagi. Nah, sekarang yang nomor 2 hanya berupa garis. Nah, kalian diminta mencari domain serta range-nya. Nah, perhatikan sekali lagi, Mister kemarin sudah memberikan clue. Perhatikan titik yang diberikan oleh garis. Nanti kalau kita sumbu X, berarti dia otomatis kita berpikir itu adalah domainnya. Dan sumbu Y itu adalah range-nya. Berarti di sini ketika kita lihat sumbu X, berarti di sini ada min 2. Ya dong. Di sumbu X kan dari sini nih. Dia kalau ditarik ke sini kan, nih bisa ulangi ya animasinya. Nah, min 2. Ya dong, titiknya berada di min 2 di sumbu X dengan 2 ya di sumbu X. Nah, sehingga inilah menjadi boleh bisa bilang batasan dari min 2 sampai 2 lah domainnya. Sehingga kita bisa buat tulis ya DF-nya adalah X di mana X lebih besar atau sama dengan min 2, terus X kurang dari atau sama dengan 2 karena dibatasi oleh ini. X adalah bilangan real. Ya, dari min 2 sampai 2. Lihat ya titiknya itu berada di titik angka berapa. Ya, boleh kalian gambar terus taruh titiknya. Kalian bisa ilustrasi garis dan titik itu. Ya, berarti DF-nya itu. Ya, sedangkan RF, apa RF? Berarti dia ingat RF itu kan Fx. Berarti Fx juga sama juga dengan Y. Berarti kita lihat Y-nya. Dibatasi dari berapa? Titiknya. Kalau bisa ditarik garis titik-titik putus-putus di sini di min 2. Sedangkan Y-nya di atas. Kalau ditarik lagi titik-titik putus-putus di sini adalah 4. Berarti otomatis dibatasi dari RF-nya Y. Ya, Y di mana Y lebih besar atau sama dengan min 2 dan Y itu kurang atau sama dengan 4 dan Y itu adalah bilangan real juga. Ya, mudah banget ini soal ini. Ya, kalian mungkin terpaku dengan cuma garis tidak ada titiknya. Padahal sudah dibantu oleh titik di sini dengan titik di sini. Berarti lihat si X dengan si Y. Ya, boleh disalin, dipahami dulu. Ya, jangan sampai bingung kalau ngerjakan soal matematika, perlahan-lahan pastikan kalian mengikuti step by step-nya biar dengan mudah kalian bisa memahaminya.
Sudah? Ya, koreksi lagi kalau bisa jawabannya yang kemarin tadi berikan salah, berarti ini yang benar. Oke, sudah ya. Next, sekarang kita masuk ke materi kedua. Ya, sebelum masuk materi kedua, kita akan coba lihat mengenai sifat-sifat fungsi. Ternyata fungsi memiliki sifat-sifatnya. Yang pertama, sifatnya itu mengenai fungsi onto. Apa itu fungsi onto? Mungkin kalian masih belum pernah dengar. Ya, fungsi onto itu penjelasannya seperti ini. Ya, fungsi onto atau kita sering bilang itu adalah surjektif. Ya, atau bisa kita bilang apabila setiap anggota B mempunyai pasangan anggota A. Ini ya pengertiannya. Fungsi onto itu disebut apabila setiap anggota B, berarti kita cek di anggota B, mempunyai pasangan di anggota A. Bagaimana ilustrasinya? Mister punya dua, ya. Berarti Mister punya dua, ya, di mana A dengan B. Ya, A itu mempunyai relasi dengan B. Ya, yang kemarin kalian sudah belajari. Ya, jangan catat dulu, coba dengarkan, Mister kasih waktu. Nanti A dengan B ya mempunyai relasi. Nah, di mana satu mengarah punya hubungan dengan si B, dengan dua juga mengarah punya dengan hubungan si B, dan tiga punya hubungan dengan A, sedangkan empat ya punya hubungan dengan D, dan lima punya hubungan dengan C. Berarti fungsi onto itu di bagian B tidak boleh kosong. A, B, C, D harus mempunyai pasangan dengan A. Ya, sekali lagi, bagian B harus punya pasangan di A. Walaupun terdapat si B ini punyai dua pasangan, itu tidak masalah. Karena yang penting si B mempunyai pasangan di A. Ya, sekali lagi, si B harus punya pasangan, nggak boleh kosong di sini nih. Ya, boleh dicatat dulu ini, fungsi onto dan gambarnya. Jadi fungsi onto atau surjektif, lihat di bagian B, ya anggota si B harus mempunyai pasangan dengan A. Nggak boleh dia sendiri. Catat cepat ya, biar masih ada waktu. Ini mudah kok, fungsi begini mudah kok. Tinggal kalian pahami, oh ternyata onto, berarti si B harus punya pasangan. Ini ada beberapa, hanya 3 sifat kok yang dimiliki oleh fungsi. Oke, sudah? Sudah, Mister. Sudah ya. Boleh di screenshot kalau misalnya kalian telat. Ya. Oke, sekarang masuk kedua, fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu atau disebut injektif. Ya. Apa injektif itu? Ya, dikasih seperti ini. Apabila setiap anggota B mempunyai pasangan tepat satu saja anggota A. Berarti si B boleh hanya memiliki pasangan dengan si A itu satu. Tepat satu saja. Nah, bagaimana gambarnya? Misalnya seperti ini. Ya, di sini adalah A dengan B. Ya, di sini anggota A 1, 2, 3 dengan si B, A, B, C, D. Ya, kita lihat hubungannya 1 dengan B, 2 dengan A, dan 3 dengan C. Ya, walaupun D kosong tidak menjadi masalah karena kan dibilang di sini harus si B tepat mempunyai satu pasangan dengan anggota A, walaupun si D tidak memilih pasangan karena dia harus si B
tepat memiliki pasangan dengan A, yaitu satu saja. Di sini kan nggak ada yang double. Ya, si B itu nggak ada yang memiliki pasangan double dengan si A. Dia satu-satu. Ya. Satu lagi. Ya, walaupun si B ada yang kosong itu tidak jadi masalah. Tapi yang mesti jadi masalahnya itu harus punya pasangan tepat satu saja di anggota A. Oke. Ini ilustrasinya ya dari penjelasan Mister. Kalian mudah memahami maksudnya apa sih anggota B mempunyai pasangan tepat satu saja di anggota A. Seperti ini gambarannya. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Boleh screenshot kalau misalnya yang telat. Nah, sekarang masuk ke bagian 3 yang terakhir, fungsi korespondensi satu-satu. Ya, apa itu fungsi korespondensi satu-satu? Atau bisa kita bilang yaitu bijektif. Apa bijektif? Apabila fungsi tersebut merupakan fungsi subjektif dan sekaligus fungsi injektif. Berarti bijektif itu gabungan dari si onto dengan si injektifnya. Digabung. Seperti apa ilustrasinya? Seperti ini. Misalkan Mister punya si anggota si A 1, 2, 3, si B, A, B, C. Ternyata satu mempunyai hubungan dengan B, dua juga punya hubungan di A, dan tiga punya hubungan di C. Berarti otomatis si B, kan kalau subjektif B nggak boleh kosong. Dia harus mempunyai pasangan sudah terpenuhi. Dan si injektif, ya, yang tadi barusan kita pelajari, harus tepat satu. Jadi si B mempunyai pasangan dengan satu, A dengan dua, C dengan tiga. Tidak ada yang memiliki pasangan dua. Jadi korespondensi satu-satu atau bijektif itu gabungan dari kedua hal fungsi tadi sifatnya digabung jadi satu. Ya. Nah, selanjutnya setelah ini coba kita latihan soal singkat aja kok ini. Ya, kalian tentukan ini fungsi apa ya? Fungsi bijektif kah, fungsi onto kah, atau fungsi injektif. Kalau kalian pahami ini kira-kira kalian bisa mudah menangkapnya nggak? Mana Mister soalnya? Sabar. Sudah? Sudah ya? Di screenshot kalau yang telat. Nah, ini soalnya. Ayo tebak. Manakah fungsi onto, injektif, atau fungsi bijektif? Yang A apa? Yang B apa? C apa? Ya, yang A apa? B apa? C apa? Ya, sesuaikan dengan penjelasan tadi. Ya, tulis di catatan dulu, jangan disebut ya, nanti bisa tanya. A apa? B apa? C apa? Oke, 1 menit lagi. Yang kan emang mudah banget ini. Ya A apa? B apa? C apa?
Gak usah digambar ya, nanti PPT bisa diberikan kok. Tinggal kalian, oh ternyata ini. Ya, tinggal lihat dulu definisinya apa, baru kalian jawab. Ya, nanti ketika sudah keluar dari Zoom, tolong masuk lagi karena ini tinggal 7 menit ya. Nanti masuk lagi Zoom. Ini mungkin karena beberapa yang keluar masuk ya jaringan, dan kurang tahu ini. Ya, nanti kasih ingat juga di chat di grup, tolong masuk. Oke. Yang pertama, Mister mau tanya ke Iman. Yang A itu apa? Bijektif. Bijektif, good. Ya. Yang B, Windra. Windra apa yang B? Halo Windra. Terdengar suara Mister di sana? Oh, Windra juga keluar jaringan. Boleh Ami. Injektif. Injektif. Kalau yang C, Jevita bisa belum jawab benar atau salah ya. Yang C, fungsi onto. Oke, ya benar ya. Berarti A itu adalah bijektif, B itu adalah injektif, dan C itu adalah onto. Berarti mudah kalian pahami. A bijektif, B injektif, dan C itu adalah onto. Ya. Next, kita masuk ke operasi aljabar fungsi. Nah, ini materi utamanya. Ya, dikasih tahu bahwa ada fungsi ya, di mana ada f tambah g, di x, di mana fx ya, ini pengoperasiannya ya, f tambah g x sama juga dengan fx tambah gx, di mana x adalah termasuk dalam df, ini adalah irisan dari dg ya, si nanti domain si f diirisan menjadi dg kalau mencari si domainnya. Nah, itu sama juga ya, si pengurangan sama, si pengalian sama. Kalau pembagian f per gx sama dengan fx per gx, di mana gx nggak boleh sama dengan 0 dong. Ya, gx ingat, gx nggak boleh sama dengan 0. Dan x adalah gabung si df gabungan atau irisan dengan si dg. Ya, ini nggak usah dicatat, nanti kalian bisa lihat. Nah, kita lihat contoh soalnya saja langsung. Ya, diketahui. Nanti bisa kalian lihat. Ya, ini bisa kasih langsung contoh soal. Ya, fx sama dengan 2x min 4. Ya, gx sama dengan s pangkat 2. X pangkat 2. Ya, tentukan rumus. Berarti kalian buat rumus yang barunya. F tambah G. Ya, F kurang G. Dan F per G. Selanjutnya, tentukan domain dari fungsi baru terbentuk. Ya, kita coba lihat. Berarti f tambah gx sama dengan fx tambah gx. Berarti kita tambahkan. Ya, si 2x min 4 itu kan fungsi si fx ditambah dengan si gx-nya itu adalah x pangkat 2. Ini juga bisa pindahkan menjadi x pangkat 2 ditambah 2x min 4. Ya, ini udah rumus barunya nih, si f tambah gx. Ini yang kita dapat. Sedangkan pengurangannya sama juga. Ya, kalau pengurangannya tinggal 2x min 4 min x pangkat 2. Ya, baru f min gx sama dengan bisa kalikan min 1. Ya, bisa kalikan min 1. Ya, sama dengan jadi x pangkat 2 berubah jadi min 2x tambah 4. Nah, kita sudah mendapatkan f tambah g, f min g. Nah, yang ini belum ya. Nah, tapi diminta mencari domain. Domain berarti ingat df. Sir, bagaimana Sir mencari domain ketika soalnya seperti ini? Ya, ada x pangkat 2 tambah 2x min 4, itu kan si f tambah g. Sedangkan f min g, x pangkat 2 min 2x tambah 4. Ya, bagaimana Sir mencari domainnya? Ingat kembali. Ya, ini sebenarnya materi yang mungkin sudah dilupakan. Ya, untuk mencari ini, ya, misal langsung buat aja. df sama dengan x adalah bilangan real. X itu apa saja? Dari min tak hingga, ya tidak dibatasi. Ya, si x itu tidak dibatasi. X-nya boleh dari min tak hingga dengan positif tak hingga. Ya sudah, bisa bilang x adalah
Ya, X di mana X adalah bilangan real karena emang X di sini tidak dibatasi dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Kan itu termasuk adalah bilangan real itu sendiri. Ya, jadi tidak ada batasan di F tambah G X dengan F min GX tidak ada batasan. Ya, sedangkan F per G, sorry ya, ini masih soal yang pertama, F dengan G, ya F per G. Nah kita lihat berarti Fx per Gx berarti 2x min 4 per x pangkat 2. Ya ingat Gx kan nggak boleh sama dengan 0, berarti kita tulis di sini kan Gx nggak boleh sama dengan 0 ya. Berarti x pangkat 2 sama dengan 0. Ya, berarti x sama dengan atau tidak sama dengan 0. Berarti x bukan 0 ya. X nggak boleh 0. Ya, karena kan sini Mister ambil dari sini ya. Mister ambil dari Gx-nya. X pangkat 2 tidak sama dengan 0. Berarti x sama dengan tidak sama dengan 0. Ya, baru df-nya bagaimana, Sir? Df-nya berarti sudah diambil dari sini. X adalah di mana kalau tidak sama dengan 0, berarti x boleh lebih besar daripada 0 dan juga x bisa kurang dari 0 dan x boleh lebih daripada 0, x adalah bilangan real. Karena kan dibilang x tidak sama dengan 0. Berarti boleh kurang dari 0, boleh lebih dari 0. Yang penting dia tidak sama dengan 0. Itulah domainnya. Ya, daerah asalnya ini. Diambil dari mana? Bagian bawah saja yang kita ambil. Buat nanti x pangkat 2 tidak sama dengan 0. Berarti x tidak sama dengan 0. Ya. Coba kita masuk contoh yang kedua. Masuk contoh soal ya. Bisa ulangi nih, ya. Mungkin kalian masih bingung di operasi di sini, ya. Nanti diminta F tambah G, F kurang G dengan F per G. Ya. Tentukanlah baru domain. Domain berarti kalian ingat daerah asal yang kayak tadi. Yang kalian buat X di mana bla 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 bla. Nah, ketika kalian mencari F tambah G kan dengan mudah. Tinggal masukkan saja 2x min 4 tambah x pangkat 2. Baru x pangkat 2 ditambah 2x min 4. Itu kan F tambah G. Sedangkan F min G, ya hasil akhirnya x pangkat 2 min 2x tambah 4. Ini misal kali dengan min 1. Nah, bagaimana kita bisa menentukan domain? Padahal ini dalam bentuk persamaan kuadrat. Ya sudah kalian ingat. Berarti ini kan tidak ada batasan si x. Ya dong, tidak memiliki batasan. Berarti bisa dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya sekali lagi min tak hingga sampai tak hingga. Berarti sudah bisa tulis x di mana x adalah bilangan real. Ya itu adalah si df-nya. Sedangkan yang f per g berarti f x per gx berarti 2x min 4 per x pangkat 2. Ini ambil si gx-nya untuk dijadikan domainnya. Ya, berarti x pangkat 2, ingat gx itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti x tidak sama dengan 0 dan otomatis berarti df-nya gimana, Sir? X di mana x boleh kurang dari 0 ataupun x lebih dari 0. Kan tidak sama dengan 0. Ya. Nah, misal akan coba berikan latihan soal ya di sini. Nah, di nomor 1 itu kalian buat dulu aja lingkaran. Misalnya, lingkaran yang 1 itu berisikan A, B, C, D. Baru yang si lingkaran kedua 1, 1, 3, 4. Baru kalian cek ya,